Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis bersama saya Amelia Haris Nasution. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai list cost method dan mutually exclusive. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah adik-adik mampu memahami dan menjelaskan mengenai list cost dan mutually exclusive alternatif, kemudian tentu saja dapat menghitung dari kedua jenis analisis ini. Nah, terbatasnya dana, waktu, dan tenaga mendorong investor atau manajemen memilih bisnis yang memberikan benefit lebih baik di antara berbagai alternatif bisnis. Nah, pada sisi lain, seringkali kita juga harus menemukan kasus adanya dua kegiatan bisnis atau lebih yang memberikan manfaat yang sama namun dengan pengeluaran yang berbeda. Nah, untuk melihat hal tersebut dan membandingkan hal tersebut, kita akan menggunakan metode list cost atau cost effectiveness dan mutually exclusive alternative project, di mana dia akan mempertimbangkan dari sisi-sisi yang menjadi pertimbangan ketika melakukan investasi atau memilih sebuah bisnis. Nah, kita masuk ke list cost method. Jadi, list cost method ini adalah metode untuk memilih di antara beberapa bisnis dengan membandingkan biayanya. Yang dipilih adalah bisnis yang mempunyai total biaya terkecil atau least cost-nya tersebut. Kemudian metode biaya terkecil ini digunakan untuk memilih yang pertama, bisnis yang mempunyai benefit yang sama atau benefit tersebut sifatnya sama dan sulit diukur atau dinilai dengan uang. Kemudian yang kedua, bisnis yang mempunyai manfaat atau kegunaan yang sama, namun untuk mencapai hal tersebut dapat digunakan teknologi yang berbeda, misalnya dengan menggunakan traktor kah atau menggunakan tenaga kerja kah. Dan yang ketiga adalah membandingkan dua bisnis atau lebih yang merupakan mutually exclusive project, yaitu suatu bisnis yang saling meniadakan karena sesuatu hal, misalnya karena dana yang terbatas. Nah, sekarang masih membahas mengenai list cost method. Jadi, untuk mengukur pemilihan bisnis mana yang lebih diutamakan, maka digunakan perbandingan present value total biaya antara dua bisnis, misalnya yang berbeda teknologinya. Nah, dalam hal ini, bisnis yang mempunyai nilai biaya total terkecil adalah yang dipilih secara matematis atau dengan menggunakan rumus list cost method. Nah, rumusnya seperti apa? Ini seperti yang di depan adik-adik, di mana dia adalah total dari CT cost-nya itu cost pada waktu tertentu dibagi dengan 1 tambah I pangkat 1. Pangkat 1 berarti kan nanti itu I-nya itu tergantung dengan suku bunga, kemudian satunya itu tergantung nanti dengan tahunnya. Nah, apabila diketahui bahwa bisnis A dan bisnis B merupakan bisnis yang mutually eksklusif, kemudian kita bisa menghitung present value biaya bisnis A dan present value biaya bisnis B, dan kemudian baru dibandingkan dan kita pilih bisnis yang mempunyai biaya kecil di antara biaya bisnis A dan bisnis B. Nah, ini adalah rumus yang akan digunakan. Jadi kita melihat version antara si biaya dari si A dan biaya dari si B. Nah, ini contohnya adik-adik. Kegiatan pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit dilihat dari segi teknologi dan dapat dipakai traktor, yaitu cara modern atau cara A-nya. Nah, atau memakai tenaga kerja dengan cara tradisional atau cara B dengan biaya yang berbeda dengan DR-nya 10%, diskon rate-nya 10%. Nah, ini sama cara pencariannya dengan yang sudah kita bahas sebelumnya, bagaimana cara untuk menghitung DF-nya ini ya, diskon faktornya. Nah, soalnya yang di atas ini, kemudian ini total biaya untuk cara A dan cara B. Ini adik-adik bisa lihat sendiri bahwa untuk total biaya A itu 47.850 sampai ke bawah, sedangkan total biaya B beragam. Nah, untuk mencari DF ketika di Excel itu sudah pernah saya ajarkan kepada adik-adik. Jadi kan DF ini sama dengan, untuk mencarinya itu 1 dibagi akar dalam kurung gitu ya, dalam kurung 1 ditambah
I kita adalah 0,10 kebetulan yang untuk yang pertama ini 0,1 tutup kurung ini ya adik-adik karena kita butuh pangkat. Nah, dan ini satunya ini adalah tahun 1 ya, tahun 1 ini. Sedangkan yang kedua tahun 2, tahun 3, tahun 4, begitu semuanya. Setelah itu barulah dikalikan antara si DF ini dengan si total biaya cara A, dapatlah ini 43.000. PF juga begitu. Yang untuk PF biaya cara B juga begitu. Ini dia ya, dikali dengan si DF dapatlah 102. Nah, kemudian barulah adik-adik jumlahkan semuanya dan untuk cara B dan cara A didapatkanlah hasil seperti ini. Jadi, kalau dengan menggunakan DR 10%, maka ini yang kita dapatkan untuk PV biaya cara A 181 dan PV cara B itu adalah 175. Ini NPV-nya ya. Nah, kemudian kita coba dengan meningkatkan DR yang semula 10 menjadi 15. Nah, caranya sama lagi seperti tadi adik-adik. Ini ya, masih total biaya yang sama, bedanya di sini DF-nya. DF-nya berarti sama dengan 1 dibagi, ini di komputer adik-adik masing-masing ya, 1 ditambah ini ya, ditambah I-nya kita kalau tadi 0,1 sekarang 0,15. Kemudian ini ya untuk pangkat 1. Nah, ini 1 tahunnya. Kalau ini 2, pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4, pangkat 5 sampai pangkat 5 kalau untuk soal kita. Kemudian untuk PV biaya cara A barulah dikali ini ya untuk mendapatkan hasil ini dikali antara DF 15 dengan total biaya cara A. Begitu. Untuk cara B juga begitu. Kemudian didapatkanlah NPV dengan 15% DR ini untuk PV cara B-nya, NPV cara B yaitu cara A 160.400 sedangkan NPV cara B yaitu 161.205. Nah, ini sampai di sini kita bandingkan ya antara ini. Nah, kemudian dari situ hasil metode biaya terkecil pada 2 DR yang berlainan menghasilkan kesimpulan yang berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi crossover discount rate pada selang 10% sampai 15%. Berarti ketika rate cara A digambarkan ke sini ke grafik dan cara B ketemulah silangan atau persinggungan atau perpotongan di 14,36%. Nah, crossover discount rate ini adalah tingkat DR discount rate pada saat PV biaya dari kedua cara adalah sama. Jadi pas di cross ya dek di sini nih. Ketika mereka saling bukan bersinggungan lagi, tapi mereka saling cross antara satu dengan yang lainnya, gitu ya. Nah, kemudian metode CODR dapat digunakan untuk menentukan pilihan teknologi cara A atau cara B pada tingkat DR tertentu, misalnya pada tingkat 10% dan 15. Nah, kalau untuk tahapan selanjutnya karena kita mau menggunakan metode CODR, jadi ini total biaya A, total biaya B. Nah, kita melihat selisih antara si cara B dengan cara A atau cara A dengan cara B. Nah, ini kemudian dilihat adik-adik bahwa 47850 dikurang dengan 122285 dapatlah 64. Sampai ke bawah juga begitu ya, sampai ke bawah. Nah, kemudian ini DF, diskon faktor. Cara mencarinya sama seperti yang ini ya, diskon faktornya. Nah, ini diskon faktor 10%, ini diskon faktor 15%. Kemudian barulah perbedaan cara A dikali dengan 10%, ini diskon faktor 10%, dapatlah ini. Sampai ke bawah di total dapatlah NPV DF untuk 10% 5.487. Kemudian diskon faktor untuk 15% dikali juga dengan si perbedaan ini, dapatlah ini dia min 56 ini. Kemudian sampai ke bawah,
maka kita dapat PVDF 15% minus 805,13. Nah, dari sini baru kita melakukan perhitungan crossover discount rate, sebetulnya juga dapat digunakan sebagai landasan interpolasi pada IRR. Kan kelihatan nih mirip nih adik-adik, ini masih plus, ini minus, jadi kita udah bisa hitung IRR. Nah, dengan demikian perhitungannya menjadi 10%, ini rumus IRR ya adik-adik, 10% ditambah 5%, 5% kan selisih antara 15, ini ya kalau ditanya dari mana asalnya, 15 dikurang 10%, nah ini dia ya. Nah, maka ini 545457 kan didapat dari sini, ini ya, dikurang dengan dibagi dengan ini ya, dibagi dengan ini. Nah, diperolehlah crossover discount rate-nya 14,36%. Dan ini berarti kan sama dengan gambar yang tadi adik-adik, gambar yang menunjukkan perpotongan antara cara A dan cara B. Nah, ini kalau kita bicara soal CODR. Nah, dalam hal ini berarti jika DR yang berlaku di atas 14,36% atau CODR-nya, maka sebaiknya dipilih cara A yang mempunyai PV biaya lebih kecil dibandingkan cara B. Tapi kalau kita menggunakan DR yang berlaku di bawah 14,36%, maka sebaiknya dipilih cara B yang mempunyai PV biaya justru lebih kecil dibandingkan cara A. Jadi untuk melakukan hal tersebut, memilih antara A dan B bisa dilakukan mulai dari cara yang pertama. Jadi dari sini ya adik-adik, ini ya, ini tahapannya lanjut di sini. Kemudian kita lihat di sini supaya kita bisa melihat untuk IRR-nya, yang bisa melihat crossover discount rate-nya, supaya kita bisa menghitung crossover discount rate-nya ya. Dan dari sini kan kita juga bisa nanti dari awal itu kelihatan bagaimana caranya menyimpulkan yang mana yang akan kita pilih. Nah, sekarang kita masuk ke mutually eksklusif alternatif. Jadi, ketika kita memilih salah satu alternatif bisnis dari beberapa alternatif yang ada, karena tidak mungkin ya adik-adik melakukan beberapa bisnis dalam waktu bersamaan, baik disebabkan karena terbatasnya dana ataupun waktu ataupun tenaga, maka kita bisa melakukan mutually eksklusif alternatif ini. Nah, untuk ini terdapat beberapa penyebab suatu bisnis bersifat mutually eksklusif alternatif. Yang pertama, terbatasnya sumber-sumber dana untuk kebutuhan investasi, kemudian bisnis secara fisik memang tidak dapat dilaksanakan secara bersama-sama, kemudian bisnis secara hukum adat atau menurut pertimbangan lain yang mempunyai sifat yang bertentangan, dan kemudian pilihan bisnis berbeda skalanya. Dan yang terakhir adanya pilihan alternatif teknologi gitu ya. Nah, kemudian tahapan pemilihan bisnis yang bersifat mutually eksklusif ini adalah dalam memilih bisnis yang bersifat mutually eksklusif, kriteria investasi yang digunakan sebagai patokan adalah IRR. Namun dengan adanya sedikit modifikasi dengan cara mencari selisih IRR dari bisnis yang tersedia sebagai alternatif. Dengan kata lain, untuk mendapatkan bisnis yang akan dipilih, maka kita harus mencari nilai MIRR atau Marginal Internal Rate of Return-nya. Nah, bagaimana Bu cara mencarinya? Mari kita masuk ya. Jadi tahapan pemilihannya, yang pertama nih, berikan urutan terhadap pilihan bisnis yang ada, misalnya bisnis 1, bisnis 2, atau bisnis A atau bisnis B. Kemudian baru hitung besaran IRR untuk semua pilihan bisnis yang ada. Kemudian bisnis yang mempunyai nilai IRR lebih tinggi, maka bisnis itulah yang akan dijalankan. Apabila bisnis yang terpilih merupakan bisnis yang mempunyai kebutuhan dana investasi yang kecil, maka lakukan tahap berikutnya dengan menghitung selisih net benefit di antara pilihan bisnis tersebut, dan kemudian hitung IRR dari bisnis selisih net benefit, kemudian dari pilihan bisnis yang ada atau MIRR tersebut.
Nah, yang kelima, nilai MIRR yang didapat itu merupakan standar untuk melakukan investasi dengan sisa dana yang ada terhadap pilihan bisnis atau proyek lain dengan syarat IRR bisnis tersebut harus lebih besar dari MIRR. Nah, yang keenam, apabila ketentuan pada tahap ini nih, tahap 5, tidak dapat dipenuhi, maka sebaiknya pilih saja bisnis dengan dana investasi yang terbesar walaupun nilai IRR-nya lebih kecil. Nah, ini untuk contohnya adik-adik. Jadi terdapat dua bisnis, yaitu bisnis A, ini bisnis kecil, dan bisnis B, bisnis besar. Keduanya mempunyai bisnis yang bersifat mutually eksklusif. Kedua bisnis tersebut mempunyai cost, benefit, NPV yang telah dihitung dan IRR-nya sebagai berikut. Nah, perhitungan berdasarkan opportunity cost of capital 10%. Nah, di sini tahun, biaya, dan manfaat. Manfaat bersihnya seperti yang minggu lalu 500, manfaat bersih ini didapat dari manfaat dikurang biaya, jadi 0 dikurang 500 dapat 500 sampai ke bawah. DF sama seperti yang tadi lagi adik-adik, ini kebetulan 10%, kemudian NPV-nya tinggal dikali si DF dikali dengan manfaat bersih, 0,9 ini dikali dengan min 500, kemudian DF 15% juga begitu, dan setelah didapat dikali dengan manfaat bersih dapatlah NPV 15%. Nah, kita perhatikan bahwa NPV 10% itu totalnya adalah 100,6485, sedangkan untuk NPV 15% kita lihat bahwa dia minus 19,18. Nah, dari situ kita bisa melihat bahwa NPV pada DF 10% adalah 100,6 dan IRR-nya 14% tambah 5% dikali dengan 1,77 dibagi 19,95, kemudian sama dengan 14,08%. Cara mencari IRR rumusnya silahkan dilihat pada pertemuan sebelumnya adik-adik sekalian. Nah, kemudian yang tadi untuk bisnis besar, sekarang kita menghitung untuk bisnis kecil. Bisnis kecil dia mengeluarkan biaya 300, manfaatnya adalah dari tahun kedua 106 dan terakhir di tahun ke-6 itu 104. Dan kita menghitung manfaat bersihnya ini dari 0 dikurang 300, 106 kurang 0 sampai ke bawah. Kemudian baru kita menghitung DF, DF-nya sama rumusnya, dan kita mencari NPV-nya ini dengan perkalian DF 0,9091 ini dikali dengan manfaat bersih, maka kita dapat 2727273, tapi minus ya. Sampai ke bawah juga begitu, dan kemudian kita memperoleh NPV 10%-nya adalah 91,43. Nah, kemudian kita mencari DF 25%. DF 25% cara mencarinya juga sama tadi adik-adik, sama dengan 1 dibagi dalam buka kurung 1 ditambah I kita adalah 0,25, kemudian tutup kurung pangkat dengan sesuai dengan tahun, tarik ke bawah dapatlah ini ya. Nah, kemudian baru dikali si DF ini kita kali dengan ini 0,8 dikali dengan manfaat bersih, maka dapatlah 2400 sampai ke bawah, dan kemudian terakhir kita jumlahkan dapatlah ini ya. Nah, NPV pada DF 10% adalah 91.044. Nah, IRR-nya adalah 25% ditambah ini ya, 25%, ini 25, ini nih 25% ditambah 5%, kemudian 13,50 bagi 25,97 dapatlah 27,59. Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa bisnis yang akan dipilih adalah bisnis B karena IRR-nya jauh lebih besar dibanding si bisnis A. Ini ya. Nah, kemudian untuk menginvestasikan sisa dana yang ada, maka kita harus menghitung MIRR atau selisih dari net benefit kedua bisnis. Jadi, kita mengambil manfaatnya saja, manfaat bersih A dan manfaat bersih B. Kemudian kita mengambil selisih A dan B, 500 ini dikurang min 300 dapatlah min 200 sampai ke bawah. Nah, kemudian dicari DF. DF kan tadi sudah saya jelaskan ke adik-adik ya, sama dengan 1 dibagi 1 ditambah I kita 0,1
Nih, dikali dengan tahun. Ini urutan tahun 1 ke bawah sampai ke bawah ganti tahunnya ya. Kemudian barulah dikali di sini ya. Baru dikali dengan ini. Hasilnya pengalian antara 10% dengan manfaat bersih. Begitu juga dengan si DF. Nah, dicari juga NPV-nya ini 12% ya adik-adik, maka diperolehlah NPV 10% itu adalah ini 9,2. Sedangkan NPV untuk 12% adalah minus 24,30. Jadi ketika kita cari IRR-nya diperoleh dapatlah hasilnya 10,54. Artinya jika selisih modal antara proyek A dan B dapat diinvestasikan pada bisnis lain yang mempunyai IRR besar dari 10,54, maka bisnis B dipilih dengan syarat selisih dana tersebut dapat diinvestasikan. Tetapi apabila tidak dapat dipenuhi, maka sebaiknya dipilih yang A. Nah, ini adalah untuk pertimbangan investasinya. Nah, bagi adik-adik yang tidak mengerti atau ada yang ragu, boleh bertanya di kolom komentar. Nah, selanjutnya misalnya terdapat 2 alternatif pilihan bisnis yang sesuai dengan sisa dana yang ada tadi nih ya. Nah, ini salah satunya bisnis kecil gitu ya. Kita punya biaya 600, manfaatnya 0, kemudian sampai tahun keempat dan ini ya. Kemudian manfaat bersihnya seperti yang tadi juga 0 dikurang 600 sampai ke bawah, DF-nya juga sama. Kemudian ini 14. Nah, dicari NPV 10% didapatkan hasilnya 30,33 dan NPV 14% 4,17 tapi minus, maka diperolehlah NPV DF 10% adalah 30,33 dan IRR-nya adalah 13,49%. Nah, sedangkan kalau seandainya 2 alternatif lainnya misalnya dengan sisa dana dengan model yang berbeda nih adik-adik. Kalau yang ini bisnis kecil dengan biaya 600, manfaatnya 300, 150. Sekarang bisnis kecil dengan biaya 300 tahun 1, tahun 2 juga 300, manfaatnya 375 dan 350, maka manfaat bersihnya diperoleh dari 0 kurang 300, 0 kurang 300, 375 kurang 0, 350 kurang 0, maka diperolehlah ini ya. Kemudian DF, kemudian dicari DF, dikalikan antara manfaat bersih dengan DF, maka diperolehlah 272,72. Nah, kemudian ini juga begitu. Ya, 270,27. Nah, diperolehlah NPV 10%-nya adalah 0,1366 dan NPV 11%-nya adalah 9. Nah, besarnya NPV pada DF 10% itu adalah 0,14 juta. Sedangkan IRR sama dengan 11% tambah 1%, jadi 2,43 bagi 9,14, maka diperolehlah 11,26%. Nah, hasil perhitungan IRR terlihat bahwa B tambah C akan lebih menguntungkan karena mempunyai IRR besar dari 10,54%. Nah, jika dibandingkan dengan melaksanakan bisnis C ditambah D, dengan demikian akan dipilih untuk melaksanakan bisnis B ditambah dengan bisnis C. Nah, ini merupakan contoh pertimbangan dalam melakukan pemilihan alternatif bisnis proyeknya. Nah, dari perhitungan NPV telah terbukti bahwa bisnis B dan bisnis C akan dianggap lebih menguntungkan. Nah, pembuktiannya adalah bisnis A itu mendapatkan 100,6 juta, bisnis B dan C dapat 121,77 juta, bisnis B dan D dapat 91,56 juta, dan bisnis B saja itu hanya 91,44 juta. Jadi inilah cara untuk melihat bisnis mana yang harus dipertimbangkan dan dipilih dengan menggunakan metode mutually eksklusif alternatif, dan tentu saja mempertimbangkan pertimbangan-pertimbangan yang telah dibahas di depan. Nah, ini adalah referensi yang bisa digunakan untuk adik-adik jika ingin lebih mendalami tentang topik ini.
Nah, sekian saja untuk pembahasan kita mengenai topik ini. Atas perhatian adik-adik saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau sore tergantung dengan adik-adik yang membuka video ini.